Seperti diketahui, Patrick Kluivert sejauh ini sudah menemukan skuad terbaiknya saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C pada Maret 2025 lalu. Hanya saja, 3 pemain starter saat melawan Bahrain justru tak bisa diturunkan saat melawan China nanti. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Marcelino Ferdinand, dan juga Ragnar Oratmangun. Untuk Paes dan Marcelino, keduanya tak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu kuning, sehingga harus absen satu pertandingan timnas Indonesia. Sementara Ragnar kondisinya cedera. Karena cedera itu, striker FC Dender tersebut bahkan tak masuk ke dalam daftar 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Untuk itu, langsung aja kita bahas starting 11 terkuat timnas Indonesia versus China yang terbaru. Oh ya guys, ini adalah hasil analisis dari admin sendiri. Jika kalian punya opsi lain, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini biar admin semakin semangat lagi bikin kontennya. Jika sudah, mari kita mulai pembahasannya. Let's go disco. Kluivert tampaknya tak akan banyak mengubah formasi dari laga sebelumnya, yakni saat menang 1-0 atas Bahrain. Kala itu Garuda tampil luar biasa dengan formasi 3-4-2-1. Selain itu, mungkin Bang Patrick juga bisa pakai formasi 4-3-3 sebagai opsi. Tetapi mengingat pemain naturalisasi banyak di sektor tengah dan ke belakang nih, yang paling bagus ya, tentu Patrick kemungkinan akan pakai formasi 3-4-2-1 guys. Apalagi timnas China ini diprediksi juga bakal tampil menyerang, karena bagi China ini laga hidup mati. Kalau imbang atau kalah, mereka sudah pasti dipastikan ya tidak akan ke Piala Dunia 2026. Kiper Emil Eudero. Emil Eudero dipastikan debut bersama timnas Indonesia pada laga krusial melawan China, Grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia di SUGBK. Bukan sekedar uji coba, tapi laga hidup mati untuk lolos ke Grup C kualifikasi Piala Dunia, di mana tentu saja tekanan mental dan kesiapan akan sangat diuji nih. Tapi perlu diingat, Emil Eudero bukan kiper muda yang belum jadi. Dia datang dengan pengalaman Eropa dan itu yang bisa membuatnya langsung klub di bawah gawang timnas Indonesia. Meskipun bermain di Serie B, Emil tetaplah pemain kenyang pengalaman di tim-tim seperti Juventus hingga Inter Milan di Serie A Italia. Sejauh ini nih di TC, Emil Eudero nampak sangat fokus dan jarang terlihat tersenyum. Dia juga pakai kacamata nih biar fokus ya. Kacamata khusus kiper ya ini ya, untuk latihan. Meski mencoba untuk enjoy dengan bermain tenis meja juga dengan pemain timnas lainnya, tetap aja nih udah kelihatan sangar-sangarnya gitu ya, Emil Eudero. 3 bek tengah, Rizky Ridho, Jesus, dan Justin Hubner. Bek-bek yang dipanggil Patrick Kluivert berkualitas, mayoritas rata-rata rapor mereka di klub bagus. Jadi, persaingan masuk starting 11 sangat ketat nih, tergantung Patrick Kluivert mau pakai formasi apa di belakang. Jika Patrick Kluivert ingin memakai 3 bek, menurut Mimin nih, komposisi Jesus, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sangat pas nih. Menurut saya trio Jai, Ridho, dan Justin pilihan terbaik karena mereka punya kecepatan dan pembacaan bola yang bagus. Formasi ini sudah teruji saat mengalahkan timnas Bahrain. Dan juga kalau leadernya cuma satu, Jesus saja, Rizky Ridho tinggal mengikuti atau mengelit, dan juga Justin Hubner nih bisa bersih-bersih gitu. Mesilgers kurang pas ya karena karakternya agak lamban. Begitu pula dengan Jordi Amat, meskipun kedua pemain juga memiliki keunggulan masing-masing. Visi bermain Mesilgers bagus, namun dia tak punya kecepatan jika harus adu sprint dengan striker China. Kalau Jordi Amat pengalamannya sih oke, tapi dia juga lamban karena udah uzur ya. Saya kira Patrick Kluivert sudah menganalisis kekurangan back yang ada untuk menghadapi cara main China nanti. Dia tahu pemain A cocoknya dengan si B. Melawan Jepang mungkin back C tepatnya dipasang dengan si D, dan seterusnya. Back sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kalau lawan China, Patrick Kluivert membutuhkan pemain berkarakter cepat dan kuat duel one-on-one. Karena pemain China punya kecepatan dan kuat adu badan, baik dalam perebutan bola bawah maupun atas.
Di pos bek kanan pasti sudah dikunci oleh Kevin Dix, pemain yang akan pindah ke Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Baru saja memenangkan Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Di pos kanan cukup kompetitif dengan masuknya Asnawi Mangko Alam dan Jakob Sayuri dan juga Sandy Wells. Sedangkan di kiri Yance Sayuri bisa bersaing dengan Calvin Verdong, Dan James dan Saine Patinama hingga Arhan Pratama. Calvin Verdong pasti akan bermain bila fit. Pemain satu ini selalu tampil bagus kala di timnas Indonesia. Namun Mimin penasaran nih jika Patrick Kluivert berani memasang si kembar Sayuri paralel di sektor kanan atau kiri, pasti bakal meledak nih. Karena si kembar ini punya chemistry yang tak perlu diragukan lagi, dan keduanya cepat serta agresif. Tanpa ngomong pun udah tahu nih, karena telepatinya kuat nih, soalnya kembar ya guys. Gelandang tengah Joey Palupesi dan Tom Haye. Sementara di lini tengah, duet Joey Palupesi dan Tom Haye belum akan diubah oleh Patrick Kluivert. Haye dan Joey menjadi motor lini tengah Indonesia saat menang 1-0 atas Bahrain. Haye dan Joey tampil solid di lini tengah. Dalam catatan AFC, Haye cuma bermain 59 menit dan Joey bermain penuh. Haye ditanya mengenai kesan berpasangan dengan Joey di lini tengah Indonesia untuk kali pertama. Dia menegaskan pengalaman Joey membuatnya bekerja sama berjalan mulus karena Joey juga punya pengalaman yang sangat banyak nih di Liga Belanda ya. Kedua pemain ini sudah banyak pengalaman atau kenyang. Haye bisa mengatur tempo sementara Joey bagian merebut bola dan juga menetralisir serangan lawan. Bermain sangat kalem tapi sangat efektif. Jika salah satu pemain kelelahan, ada Ivar Jenner bisa jadi opsi pengganti. Kemudian ada juga Ricky Kambuaya. Opsi berikutnya nih, ketimbang Nathan Joaon, saya lebih memilih Ricky Kambuaya nih yang sempat bermain bagus juga ya ketika melawan Bahrain sebagai pemain pengganti. Penyerang Egy Maulana, Jakob, dan Oleh Romeni. Oleh Romeni memberi dampak besar bagi lini depan timnas Indonesia. Romeni telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Dia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga yang dimainkan bersama skuad Garuda. Kualitasnya sebagai pemain yang bermain di Oxford United tentu menjadi harapan besar. Dia dinilai sebagai pemain yang mampu melengkapi kepingan terakhir di starting 11 timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri banjir pujian seiring dengan berakhirnya beri Liga 1 musim ini. Anak Medan itu mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya pemain lokal dengan torehan gol terbanyak, yakni Selusin Lesakan. Cepat dan kuat, Egy Maulana Fikri kerap mendapatkan lini belakang lawan karena pergerakannya yang lincah serta licin. Sontekan-sontekan mautnya di kotak penalti tak jarang berbuah gol atau minimal menjadi assist mematikan. Satu striker lagi saya memilih Jakob Sayuri ketimbang Rafael Strijk. Seperti yang kalian tahu, Rafael jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, Brisbane Roar, bahkan pada akhirnya ia dilepas oleh Brisbane. Jakob bermain agresif, bisa memberikan assist maupun gol. Hadirnya Jakob juga akan memudahkan Kevin Dix di sebelah kanan menyerang karena Jakob juga bisa dimainkan sebagai wingback. Nah, posisi keduanya ini bisa bergantian dan bakal membuat lawan kebingungan di sisi sayap kanan timnas Indonesia. Sementara itu, pemain seperti Ramadhan Sananta, Stefano Lillipali hingga Beckham Putra kemungkinan akan bermain di babak kedua nanti. Yang penting jangan hoki caraka ya. Nah, itulah dia guys formasi terkuat timnas Indonesia buat mengalahkan timnas China nanti. Gimana menurut kalian guys? Apakah menurut kalian udah bagus atau ada yang kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sudahi pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.